Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2429. Kafan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi muram. Kau benar-benar tidak peduli dengan perasaan tuanmu sedang sedih. Ryan segera mengeluh. Lihat apa yang telah kau lakukan. Kau tidak perlu bersikap dingin seperti itu, tahu. Ada begitu banyak cinta di sana, tetapi kau tidak bisa menerimanya. Sungguh disesalkan. Bukan begitu seharusnya seorang murid memperlakukan gurunya. Suster Orb tidak kehilangan kesempatan untuk ikut berbincang. Ya, Suster Orb benar. Ryan langsung setuju. Mulut Rowan berkedut. Persetan denganmu. Pantas saja dia menyukaimu saat itu. Kalian berdua sama-sama menyebalkan. Ada apa? Apakah kalian bertiga adalah saudara-saudara di kehidupan sebelumnya atau semacamnya? Aku tidak punya kesabaran untuk ini. Rowan juga bersikap kejam kepada Kafan di luar. Hentikan omong kosongmu. Kau mengingatkanku pada si idiot sialan itu dan si idiot yang lebih besar dan lebih gemuk. Rowan tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ia memiliki semacam takdir dengan karakter-karakter seperti ini. Sungguh malang, jika memang itu benar, pikirnya. Kafan langsung teringat siapa yang dibicarakan Rowan. Oh, sudah kubilang, aku benar-benar menyukai anak itu. Aku juga ingin bertemu si idiot yang lebih bulat. Hahaha, melihat Rowan semakin marah, Kafan memutuskan untuk berhenti di situ. Baiklah, biar aku lanjutkan. Sekarang kita punya metode untuk membuat salinan roh kematian, tetapi bagaimana kita harus menggunakannya? Bahkan yang terbaik pun hanya punya kekuatan yang mirip dengan para ahli alam transformasi elemental. Itu masih belum cukup bagi mereka untuk membuka gerbang spasial sendiri. Saat itulah kami memutuskan untuk membuat organisasi transisi universal, jelas Kafan. Karena sama sekali tidak ada energi kultivasi di sisi semesta ini, semua perlawanan terhadap kemampuan spasial lenyap sama sekali. Kau sudah menyadarinya, bukan? Gerbang spasial dapat dibuka jauh lebih jauh daripada tempat lain di sisi lain. Rowan mengangguk. Memang begitu. Kafan menyeruput sedikit teh lagi. Jadi, berkat itu, kami mengembangkan metode baru untuk menggunakan energi kematian. Yang pertama adalah bahwa alih-alih energi kultivasi, sisi alam semesta ini akan ditutupi oleh energi kematian. Rowan langsung teringat. Itu masuk akal. Dimanapun aku pergi untuk melakukan pekerjaanku sebagai roh kematian di sisi semesta ini, aku selalu memiliki akses ke energi kematian. Satu-satunya perbedaan adalah apakah energi itu lebih terkonsentrasi atau tidak. Semakin jauh aku dari organisasi, semakin kecil konsentrasinya. Namun, energi itu selalu ada, lebih dari cukup untuk menjaga pekerjaanku tetap berjalan. Benar sekali, Kafan bersandar sedikit di kursinya sambil berbicara. Kami menemukan bahwa tidak hanya resistensi terhadap kekuatan spasial tidak ada, tetapi dengan energi kematian, itu membuatnya lebih mudah digunakan. Dengan energi kematian di sekitar, bahkan salinan roh kematian tingkat jiwa baru lahir dapat membuka jenis gerbang spasial khusus. Kami menyebutnya pintu kematian, meskipun sangat sedikit yang menggunakan nama ini. Pintu kematian, tentu saja, menggunakan energi kematian untuk membukanya. Hal terbaiknya adalah pintu itu dapat terhubung ke tempat manapun selama masih dalam jangkauan sumber energi kematian. Begitu kami menutupi sisi alam semesta ini dengan energi kematian, kami dapat mengirim salinan roh kematian kemanapun dalam jangkauannya. Kafan tampak tidak senang saat itu. Tentu saja, ada masalah. Energi kematian tidak seperti energi kultivasi dari sumber asal keos. Energi itu tidak memiliki persediaan yang tidak terbatas. Jiwa yang mati diperlukan untuk menciptakannya. Disinilah organisasi berperan, lanjut Kafan. Agar kita mampu menutupi sisi semesta ini dengan energi kematian, kita perlu mengorbankan lebih banyak jiwa yang mati daripada yang pernah kita lakukan sebelumnya. Namun, sekarang, semua orang mengerti bahwa kita benar-benar tidak punya pilihan lain. Pilihannya hanya itu, atau menunggu iblis jiwa memakan semua jiwa yang mati. Rowan tahu itu bukan pilihan. Begitu iblis jiwa menghabisi jiwa-jiwa yang mati, mereka akan membunuh semua makhluk hidup agar mereka bisa mendapatkan lebih banyak jiwa mati. Lagi pula, kebanyakan dari mereka tidak memiliki kesadaran dan hanya bertindak berdasarkan naluri. Cepat atau lambat, semua makhluk hidup akan musnah. Kafan mendesah. Dibandingkan dengan itu,
pengorbanan jiwa-jiwa yang mati jauh lebih baik. Aku tidak mengatakan itu harga yang murah. Harganya pasti sangat mahal. Kami, roh kematian, benar-benar mengacaukan seluruh sistem reinkarnasi. Sayang sekali sistem reinkarnasi berhenti bekerja di sisi ini. Kami tidak memiliki jalur reinkarnasi lagi untuk mencegahnya. Apa yang terjadi setelah itu cukup jelas. Kafan segera menyingkirkan perasaan itu dan melanjutkan. Mereka telah melakukannya terlalu lama untuk menyesalinya sekarang. Melalui penciptaan salinan roh kematian dan kemungkinan pengangkutan salinan itu kemanapun, kami dengan cepat mengumpulkan sebanyak mungkin jiwa mati. Organisasi transisi universal mulai mengubah semua jiwa yang mati dan mengubahnya menjadi sumber baru, mirip dengan apa yang kami yakini sebagai sumber asal kekacauan. Hanya saja, dibutuhkan aliran jiwa-jiwa mati yang terus-menerus agar dapat berfungsi. Itu praktis dalam hal tertentu, kata Roan. Untuk mencegah jiwa mati menjadi iblis jiwa, Anda perlu menyingkirkan jiwa mati. Fakta bahwa mengubah mereka menjadi energi kematian juga memperbaiki masalah ini adalah hal yang baik, meskipun meninggalkan rasa tidak enak di mulut. Itulah, Kafan setuju dengan Roan. Kami mulai dengan jiwa-jiwa mati di dekat pusat sisi semesta ini. Jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi energi kematian setiap menit. Pada saat yang sama, jiwa-jiwa mati yang kompatibel akan diubah menjadi salinan roh kematian dan dilatih. Salinan roh kematian ini kemudian akan membuka pintu kematian dalam jangkauan energi kematian dan mendapatkan lebih banyak jiwa mati. Berkat itu, sumbernya menjadi lebih kuat, dan jangkauan energi kematian meningkat. Roan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tapi, bagaimana dengan Soul Devils? Bab 2430. Kafan mendengus. Bagaimana dengan mereka? Sudah kubilang, kan, setidaknya kita punya kultivasi yang lebih besar daripada Soul Devil di sisi ini. Akhirnya kita menemukan solusi untuk menyingkirkan Dead Soul sebelum mereka berubah menjadi Soul Devil, dan itulah yang kita lakukan. Tentu saja, ada iblis jiwa yang sudah hidup. Meskipun demikian, yang terkuat saat ini masih berada di sekitar alam Tempering Void, dengan sedikit yang telah mencapai tingkat alam pengendalian ruang. Organisasi transisi universal kita mungkin tidak memiliki banyak roh kematian, tetapi kita pasti memiliki lebih banyak lagi di tingkat tersebut atau lebih tinggi. Saat ini, di sisi alam semesta ini, organisasi transisi universal saya memiliki 4 roh kematian alam keilahian. Saat itu, masih ada 2. Apa yang dapat dilakukan iblis jiwa saat itu terhadap kita? Tidak ada. Jika mereka semua berkumpul dan menyerang kita, itu akan lebih baik. Dengan kekuatan masing-masing, kita dapat dengan mudah menyingkirkan mereka semua sekaligus. Masalahnya adalah ukuran semesta dan jumlah mereka secara keseluruhan. Dengan jumlah anggota ras kita yang sangat sedikit, mustahil untuk melenyapkan lebih banyak iblis jiwa daripada yang lahir pada saat yang sama. Perlombaan kami adalah menemukan metode untuk mencegah mereka menjadi terlalu kuat hingga kami tidak bisa melawan mereka lagi. Untungnya, kami berhasil, jelas Kafan. Roan mengangguk. Jadi begitulah kejadiannya. Kafan melanjutkan. Ya, dari sana, semuanya menjadi sangat sederhana. Kami mendapatkan lebih banyak jiwa mati yang diubah menjadi energi kematian atau salinan roh kematian yang baru. Roh kematian ini semakin menjauh di sisi alam semesta ini seiring dengan meningkatnya jangkauan energi kematian setiap menitnya. Itu belum semuanya. Seperti yang kukatakan padamu, ada beberapa iblis yang bahkan berhasil mencapai alam pengendalian ruang. Namun, mayoritas jelas berada di alam yang lebih rendah. Dengan salinan roh kematian kita yang memiliki kekuatan yang setara dengan alam jiwa baru lahir, salinan roh kematian yang sama ini mampu menghadapi banyak iblis jiwa yang lebih lemah. Kau tahu, Soul Devil butuh waktu lama untuk mengatur pikiran gila mereka hingga mereka menjadi satu kesadaran. Biasanya, itu tidak terjadi sebelum mereka setidaknya berada di alam transformasi elemental. Itu berarti Soul Devil di bawah level ini hanyalah binatang buas yang mencoba membunuh apapun yang menghalangi jalan mereka dan menyerap lebih banyak Dead Soul. Sederhananya, mereka jauh lebih lemah daripada ahli normal di level yang sama. Itu membuat menyingkirkan Soul Devil seperti itu menjadi lebih mudah. Salinan roh kematian kami terus bertambah banyak, dan mereka membunuh banyak sekali iblis jiwa tingkat rendah. Sedangkan untuk iblis jiwa yang lebih kuat, kami memiliki roh kematian kami sendiri untuk memburu mereka begitu mereka berada dalam jangkauan energi kematian organisasi transisi universal. Lagi pula,
jika sebuah planet berada dalam jangkauan ini, salinannya akan sering datang dan mengambil semua jiwa mati yang baru. Iblis jiwa tidak memiliki kesempatan untuk muncul di tempat-tempat seperti itu lagi, jadi ada baiknya menyingkirkan yang kuat di tempat-tempat seperti itu. Pada saat yang sama, kami perlahan-lahan menyingkirkan masalah jiwa yang mati. Para iblis jiwa di alam transisi dan di atasnya mampu membuka gerbang spasial, sehingga mereka menyadari gerakan kami dan bergerak semakin jauh dari pusat sisi alam semesta ini. Mereka sangat berharap dapat meningkatkan kekuatan mereka sebelum kami menutupi semuanya. Yah, itu bukan ide yang buruk. Meskipun jangkauan energi kematian kita terus meningkat tanpa henti, kita benar-benar berbicara tentang setengah alam semesta di sini. Itu adalah tempat yang sangat besar untuk ditutupi oleh energi kematian kita dari organisasi universal. Pada saat jangkauan energi kematian kita mencakup 50% dari sisi alam semesta ini, lebih dari 50.000 tahun telah berlalu. Semakin jauh kita membutuhkannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan karena areanya semakin besar. Sejujurnya, bahkan roh kematian kami sedikit khawatir bahwa beberapa iblis jiwa mungkin benar-benar mencapai tingkat alam keilahian jika kami membutuhkan waktu terlalu lama untuk menutupi seluruh alam semesta dengan energi kematian. Hehe, Kafan tiba-tiba tersenyum. Namun, para iblis jiwa yang telah memperoleh kesadaran mereka dan melarikan diri lebih dalam ke sisi alam semesta ini dengan cepat menemukan masalah besar lainnya. Bisakah kau bayangkan apa itu? Rowan merenung sejenak. Mungkinkah kau terus mengirim roh kematian untuk memburu mereka? Itu akan membuat keadaan jauh lebih sulit bagi mereka karena mereka harus berkultivasi dengan cepat. Tidak, Kafan menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, hanya roh kematian sejati kita yang bisa menggunakan gerbang spasial, bukan pintu kematian. Jumlah kita tidak banyak berubah dalam 50.000 tahun terakhir, jadi bagaimana kita bisa menutupi tempat sebesar itu dan memburu mereka semua? Sebaliknya, para iblis jiwa sendiri mulai saling membunuh. Hahaha. Mata Rowan berbinar. Begitu, dengan semua iblis jiwa yang bisa menggunakan gerbang spasial melarikan diri lebih dalam ke alam semesta, itu berarti konsentrasi iblis jiwa meningkat secara eksponensial di area tersebut. Sederhananya, tidak ada cukup jiwa mati untuk mereka semua untuk berkultivasi lagi. Kafan mengangguk dengan ekspresi puas. Lagi pula, begitu makhluk mulai berkultivasi, energinya tidak dapat digunakan oleh yang lain. Masalah lama tentang kompatibilitas energi. Itu juga seharusnya terjadi pada iblis jiwa, jadi mereka tidak dapat menyerap satu sama lain. Mereka bunuh diri untuk mencegah yang lain menyerap jiwa mati yang mereka inginkan untuk dikultivasi. Tetap saja, jumlah mereka terlalu banyak dan tidak cukup jiwa mati. Dengan cara tertentu, iblis jiwa sendiri membantu kita menyingkirkan banyak jiwa mati sekaligus membantu kita membunuh iblis jiwa kuat lainnya. Kita tidak bisa meminta yang lain. Tentu saja, aku bukan orang bodoh. Apakah kau ingat iblis jiwa alam pengendali ruang yang kuceritakan kepadamu? Mereka tak terhentikan di tempat-tempat seperti itu dan sama sekali tidak saling menyerang, jadi mereka berhasil berkultivasi lebih jauh. Sayang sekali itu masih belum cukup. Bab 2431. Kafan mengangkat bahunya. Mengapa itu tidak cukup? Alasannya sangat sederhana. Semakin tinggi alam kultivasi mereka, semakin banyak jiwa mati yang mereka butuhkan. Berapa jumlah yang diperlukan untuk mencapai alam keilahian sebagai iblis jiwa? Aku bahkan tidak bisa membayangkannya, tetapi aku yakin hanya beberapa miliar saja masih jauh, jauh dari cukup. Begitu saja, energi kematian organisasi transisi universal kita terus berkembang. Kafan mendesah dan memutuskan untuk menyelesaikan ceritanya. Pada akhirnya, butuh total 343.000 tahun bagi energi kematian kita untuk menutupi seluruh sisi alam semesta ini. Roh kematian alam keilahian kita saat itu dikirim untuk menyingkirkan iblis alam ruang waktu yang, pada akhirnya, tidak bisa mendapatkan cukup jiwa mati untuk mencapai alam keilahian. Tentu saja, pada saat itu, Soul Devil tersebut sudah cukup pintar. Mereka bersembunyi, melarikan diri, meninggalkan jebakan, dan sebagainya, jelas Kafan. Mudah untuk menemukan mereka ketika mereka menyebabkan kekacauan di negeri orang hidup. Namun ketika mereka memutuskan untuk bersembunyi, bahkan kami pun kesulitan menemukan mereka. Sejujurnya, bahkan hingga hari ini, saya tidak sepenuhnya yakin kami telah menyingkirkan semua Soul Devil di sisi semesta ini. Bagaimanapun, semesta ini terlalu besar untuk dicari. Namun,
Kafan tidak kecewa. Meskipun demikian, satu hal yang pasti. Kami telah memastikan kendali kami atas sisi semesta ini. Jika iblis jiwa muncul dan mencoba membunuh kehidupan di planet atau daratan manapun, kami akan segera mengetahuinya. Bagaimanapun, sistem organisasi kami telah berkembang sangat pesat dalam jutaan tahun ini. Kau sendiri mengingatnya, intelijen kami benar-benar tersebar dengan baik. Kafan meregangkan tubuhnya sedikit sebelum melanjutkan. Dan beginilah semua hal terjadi sejak saat alam semesta terbagi menjadi dua sisi. Informasi yang kau dapatkan mungkin berguna bagimu di masa depan, atau mungkin tidak. Meskipun demikian, aku senang akhirnya bisa menceritakan semuanya kepadamu. Rowan mengangguk dan terdiam sejenak. Ia harus mengakui bahwa itu adalah kisah yang sangat panjang, dan roh kematian benar-benar telah melalui masa-masa yang cukup sulit untuk mencapai posisi mereka saat ini. Beberapa orang mungkin menganggap penggunaan jiwa mati mereka kontroversial, tetapi Rowan merasa itu hanya logis dan merupakan pilihan yang paling optimal. Baguslah kau menceritakan semua itu padaku. Sekarang aku memiliki gambaran tentang semua yang terjadi di sini dan di sisi lain setelah peristiwa di alam kepunahan. Tentu saja, Rowan tahu ini belum berakhir. Masih banyak hal yang harus ia ketahui dari Kafan. Baiklah, saatnya beralih ke topik berikutnya. Kafan tidak keberatan. Tentu, mana yang ingin kamu ketahui terlebih dahulu? Rowan memikirkannya. Ia masih harus mendengar tentang jalur pseudo-temporal. Mengapa keluarga Fruve tampak begitu bersikeras untuk menemukannya, dan apakah mereka tahu bahwa jalur itu akan membawa mereka ke sisi semesta ini? Ia juga ingin tahu hubungan apa yang dimiliki Kafan dengan Solgem. Belum lagi ayah Ryan berasal dari sisi ini. Entah bagaimana, Rowan yakin Kafan juga akan tahu sesuatu tentang itu. Rowan merenung sejenak dan memutuskan untuk bicara. Pertama, kau perlu tahu satu hal. Sebelum kita tiba di sini, organisasi Fruve tampaknya bertekad menggunakan jalur pseudo-temporal yang kita gunakan untuk tiba di tempat ini. Aku tidak tahu apakah kau pernah bertemu mereka sebelumnya atau bahkan apakah pengunjung lain yang kau bicarakan saat kita tiba adalah mereka atau bukan. Tetapi pertama-tama, kurasa aku butuh jawaban tentang jalur pseudo-temporal. Kau berkomentar bahwa setelah perpecahan, sisi semesta ini tidak lagi memiliki jalur pseudo-temporal. Namun, kelompokku menggunakannya untuk sampai ke sini. Bagaimana bisa? Apakah itu ada hubungannya dengan Fruve? Kafan menggelengkan kepalanya. Hal pertama yang perlu kau pahami adalah bahwa jalan pseudo-temporal yang kau gunakan untuk sampai ke sini tidaklah umum. Jalan pseudo-temporal yang kubicarakan, yang kukatakan tidak muncul lagi, adalah jalan pseudo-temporal yang menghubungkan alam hidup ke dunia bawah dan surga. Jalan yang kau gunakan jelas berbeda. Ia melanjutkan, sekarang setelah kau tahu bahwa ada beberapa jalur pseudo-temporal yang berbeda, kau juga perlu tahu bahwa jalur yang kau gunakan bukanlah jalur pertama yang menghubungkan kedua sisi. Ada beberapa jalur sebelumnya, meskipun satu-satunya yang pernah menggunakannya adalah organisasi Fruve. Cukup mengejutkan bagiku melihat kau berakhir di sini juga. Aku bahkan sempat berpikir bahwa kau telah bergabung dengan organisasi Fruve, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Rowan jelas menggelengkan kepalanya. Kalau boleh jujur, Ryan dan aku pernah hampir terbunuh oleh mereka. Mereka menghancurkan seluruh planet, mencoba menyingkirkan sistem Solgem. Begitu ya? Kafan menyipitkan matanya. Mereka cukup berani mencoba membunuh muridku, ya, mungkin mereka tidak tahu tentangmu sejak awal, jadi ini juga cukup rumit. Rowan langsung bertanya, dari apa yang kau ceritakan padaku, ini bukan pertama kalinya kau punya kesepakatan dengan Fruves. Apakah kau bagian dari organisasi Fruve sekarang? Tidak, jawab Kafan datar. Namun, kita memang punya kesepakatan dengan mereka. Itulah sebabnya mengapa Fruves menganggap jalur pseudo-temporal khusus ini begitu penting. Mereka bahkan mengembangkan metode untuk menemukan lokasi umum jalur ini setiap kali terbuka. Begitulah akhirnya kau bertemu dengan mereka. Sebuah kesepakatan. Rowan penasaran. Kafan mengangguk, tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Itu tidak ada hubungannya denganmu dan kelompokmu, jadi aku tidak bisa memberitahumu tentang itu. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Aku sama sekali tidak berniat melakukan apapun padamu atau kelompokmu. Dan di sisi semesta ini, kata-kataku adalah hukum, jadi kamu tidak dalam bahaya di sini. Rowan mengangguk. Kalau begitu, aku percaya padamu. Lagi pula, dia tidak bisa melakukan hal lain. Namun,
Satu hal tampak aneh, Rowan tidak melupakan poin lainnya. Kau mengatakan kepadaku bahwa bagimu, saat ini, tidak akan menjadi masalah untuk pergi ke sisi lain semesta. Aku yakin Frufes pasti memiliki seseorang yang setingkat denganmu. Jadi, mengapa mereka menganggap jalan ini begitu serius? Tidak bisakah ahli mereka, yang setingkat denganmu dan Huban, datang saja ke sini dan menyelesaikan masalah ini di antara kalian berdua? Hehe, semudah itu ya? Kafan tertawa mendengar pertanyaan itu. Bab 2432. Kafan kemudian menjelaskan, jika aku mau, aku memang bisa pergi ke sisi lain alam semesta saat ini. Masalahnya adalah aku tidak akan bisa kembali lagi. Tidak akan kembali lagi. Rowan memikirkannya. Apakah karena kurangnya energi kultivasi di sisi ini sementara sisi lainnya penuh dengan energi? Kafan senang Rowan menyadari alasannya. Itulah alasannya. Begini, membuka jalan untuk pergi dari sisi ini ke sisi lain agak sulit, tetapi dengan kekuatanku, aku bisa melakukannya. Itu pada dasarnya karena sisi semesta ini sama sekali tidak memiliki hambatan. Rowan teringat sesuatu. Seperti bagaimana indera surgawi kita dapat melangkah lebih jauh dari sisi lainnya, atau bagaimana gerbang spasialku terhubung berkali-kali lebih jauh dari sisi lainnya juga. Kurangnya energi kultivasi membuat sisi ini terlalu rentan, jadi gerakan seseorang menjadi berkali-kali lebih kuat. Tepat sekali, Kafan mengangguk. Yang dimaksud adalah, jika aku mengerahkan seluruh tenagaku, aku dapat membuka jalan dari sisi ini ke sisi lainnya. Namun, sebaliknya tidak mungkin. Oh, sekadar informasi, bukan aku yang membuka jalan pseudo-temporal itu adalah kejadian alamiah. Rowan tidak merasa terkejut. Aku tahu, di sisi ini, kau menggunakan energi kematian. Tidak ada energi kultivasi sama sekali. Jika kau yang membuka jalur pseudo-temporal, aku pasti akan menyadari keberadaan energi kematian di lorong itu. Kafan membenarkan perkataan Rowan dan melanjutkan. Ya, tentu saja, meskipun aku bisa membuka jalan seperti itu, aku tidak pernah melakukannya. Lagi pula, jika aku membukanya, itu berarti orang lain di sisi lain akan dapat menggunakannya untuk datang ke sini. Aku jelas tidak ingin sekelompok penyusup datang ke sisi ini tanpa henti. Bagi ras yang hidup di sisi semesta yang bahkan tidak memiliki sedikit pun kultivasi, hal seperti itu hanya akan membawa malapetaka. Bagaimana dengan jalur pseudo-temporal? Rowan bertanya balik. Itu adalah jalur yang tidak bisa dikendalikan Kafan. Bagian dari kesepakatan saya dengan organisasi Fruve adalah bahwa begitu mereka menemukan jalur pseudo-temporal yang terhubung ke sisi ini, mereka akan menyembunyikannya dan mencegah orang lain untuk masuk. Seperti yang saya katakan, kesepakatan saya dengan mereka cukup penting bagi pihak mereka, jadi mereka menurutinya tanpa mengeluh sama sekali. Sudah seperti ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kafan kemudian mendesah. Yah, kadang-kadang, kelompok seperti kalian kebetulan menemukan jalan terlebih dahulu dan berakhir di sisi ini. Ras roh kematianku memastikan untuk menangkap mereka dan menggunakan Frufes untuk mengembalikan mereka semua ke sisi lain. Apa yang dilakukan Frufes terhadap orang-orang seperti itu, aku tidak tahu, sekarang aku tidak peduli. Kehidupan beberapa ahli yang tidak beruntung tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dipertaruhkan di sini. Rowan tidak mengeluh tentang hal itu. Kalaupun ada, dia pasti akan melakukan hal yang sama. Yah, terserahlah. Aku hanya perlu memperingatkanmu bahwa keluarga Fruve tidak tahu tentangku. Tuan, sebaiknya kau tidak membuka mulutmu. Ekspresi Kafan berubah gelap. Mereka berani mencoba membunuhmu hanya beberapa tahun setelah kau tiba di sisi lain. Jangankan memberitahu mereka apapun. Aku akan memastikan untuk menguliti mereka beberapa lapis selama beberapa pertemuan berikutnya. Lebih baik tidak usah, jawab Rowan. Kalau tiba-tiba kau berubah perilaku seperti itu tepat saat kelompok kita berakhir di tempat ini, mereka mungkin curiga dan mengejar kelompokku di sisi lain. Kafan tidak senang mendengar bahwa dia seharusnya tidak bertindak, tetapi dia mengerti bahwa Rowan benar dalam hal ini. Baiklah. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bagaimanapun, kamu sudah berada di tahap puncak alam elemental space. Mainan kecil Solgem benar-benar banyak membantumu. Tidak akan lama lagi sebelum Frufes tidak memiliki kekuatan untuk menghadapimu semudah itu. Kafan kemudian bertanya, tetap saja, aku perlu tahu. Bagaimana mungkin kultivasimu meningkat begitu cepat seperti ini?
Jumlah energi asal surgawi yang dibutuhkan pasti sangat banyak untuk kecepatan seperti itu. Apakah kau menemukan tambang batu surgawi yang tidak diketahui dengan batu surgawi tingkat tinggi? Seperti itu, jawab Roan. Karena Kavan sudah tahu tentang sistem dan Solgem, tidak perlu menyembunyikannya darinya. Dia menggunakan Divine Sense-nya dan dengan cepat menceritakan kisah Ruins of the Stars, diikuti dengan bagaimana mereka memperoleh sejumlah besar inti energi asal Divine. Hal seperti itu pernah terjadi, aku ingat reruntuhan bintang karena tempat itu berada di alam semesta ini bahkan sebelum peristiwa bola kepunahan. Tempat itu benar-benar mengerikan. Huban, aku, dan beberapa ahli lain di level kami bergabung dan mencoba membuka benda itu. Namun, bahkan dengan kekuatan penuh kami, penghalang yang melindungi benda itu tidak bergerak sama sekali. Tidak disangka akhirnya benda itu terbuka setelah bertahun-tahun. Roan tidak ingin menunggu Kavan sedikit terkesan dan langsung masuk ke topik berikutnya. Baiklah, sekarang kamu tahu apa yang terjadi. Ada dua hal lain yang masih ingin ku dengar darimu. Salah satunya adalah hubunganmu dengan Solgem. Bagaimana kalian bertemu di pihak ini, dan mengapa Solgem menghubungimu untuk membicarakan sistem. Hal lainnya terkait dengan Ruins of the Stars itu sendiri. Begini, Ayah Ryan, sebelum bereinkarnasi, kebetulan adalah seorang Archangel. Bukan hanya itu, dia juga Archangel dari luar semesta ini. Dari apa yang kami temukan tentangnya, dialah alasan mengapa Ruins of the Stars berakhir seperti itu dan melarikan diri dengan pesawat luar angkasa lain sebelum akhirnya berakhir di bumi. Namun, perbedaan waktu antara saat Ruins of the Stars disabotase dengan saat Ryan lahir sangat lama, bahkan lebih lama dari peristiwa Extinction Sphere. Ekspresi Roan berubah serius. Apa yang kau ketahui tentang itu? Bab 2433. Kavan berpikir tentang siapa yang harus dibicarakan terlebih dahulu. Mari kita mulai dengan Solgem dan aku. Meskipun menurutku akan jauh lebih baik jika kau juga memanggil Solgem. Jangan khawatir, Solgem sudah melekat pada sistem saat kita bertemu setelah peristiwa di Extinction Sphere. Aku tahu jiwanya mungkin tertidur di dalam kontrol orb untuk memulihkan diri. Itu akan jadi masalah, jawab Roan. Dia memperingatkan kita bahwa setiap kali dia bangun, jiwanya akan rusak. Kerusakan seperti itu butuh waktu beberapa tahun untuk sembuh sebelum dia bisa memulihkannya. Jika aku membangunkannya sekarang, dia mungkin akan sangat kesal karena itu bukan keadaan darurat. Kavan hanya mendengus setelah mendengar itu. Jangan khawatir, bangunkan saja bocah ini. Katakan padanya Kavan memerintahkannya untuk keluar. Biarkan aku melihat seberapa besar kemarahan yang akan dia tunjukkan di hadapan roh kematian tua ini. Roan mendengar kata, anak nakal, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya berapa umur Kavan sebenarnya. Kavan sendiri mengatakan bahwa Solgem adalah seorang ahli di levelnya sebelum Extinction Sphere dihancurkan. Itu berarti Solgem butuh waktu yang tidak diketahui berapa tahun untuk menjadi sekuat itu. Namun, Kavan masih memperlakukan Solgem seperti anak kecil. Mungkin hanya Hyeoumu dan Sister Orb yang lebih tua darinya, Roan berpikir sejenak. Tepat setelah itu, ia menghubungi Sister Orb, yang merupakan satu-satunya orang yang benar-benar dapat membangunkan Solgem. Kau mendengar orang itu, Sister Orb. Bangunkan saja dia dan salahkan semuanya pada Kavan jika Solgem mengeluh nanti. Hehehe, kalau begitu, aku akan membuatnya muncul sebentar lagi. Aku akan keluar dulu, kata Sister Orb sebelum membuka jalan menuju dunia luar. Harus diingat bahwa Solgem hanya bisa muncul di dekat Orb, jadi dia harus keluar. Solgem sistem Orb segera muncul di luar, dan Kavan sama sekali tidak terkejut. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihat benda ini. Sesaat kemudian, proyeksi seorang pria kecil yang melayang di atas bola itu muncul. Setelah itu, dia membuka matanya sambil menyentuh kepalanya, tampak seperti sedang merasakan sakit. Kakak Orb, kenapa kau membangunkanku? Bukankah aku sudah bilang kalau aku perlu istirahat? Lebih baik dalam keadaan darurat. Sebenarnya, seseorang hanya ingin bertemu denganmu, jawab Suster Orb tanpa terlalu peduli. Akan baik bagimu untuk mengenang masa lalu. Bertemu denganku, omong kosong macam apa itu? Tentu saja, Solgem marah karena terbangun karena hal seperti itu. Siapa dia? Apakah dia layak mendapatkan waktuku? Ohaminho, tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang Solgem. Begitu,
Jadi pebel kecil sekarang menganggap roh kematian tua ini tidak lagi berharga. Aku melihatnya. Kecil, kerikil, Roan dan Sister Orb tercengang, melihat Solgem. Di sisi lain, Solgem menunjukkan ekspresi ketakutan yang amat sangat saat ia segera berbalik. Di sana, ia melihat sosok seorang lelaki tua yang mungkin juga adalah Raja Iblis itu sendiri, atau begitulah yang ia rasakan pada Solgem. Kakak Kafan. Kafan tersenyum lebar sambil melanjutkan. Oh, tidak perlu menyebut namaku. Seperti yang kau katakan, aku tidak sepadan dengan waktumu. Mengapa kau menghabiskan waktumu yang berharga untuk menyebut nama orang sepertiku? Itu jelas-jelas pemborosan. Jika Solgem memiliki tubuh, dia pasti akan berkeringat banyak karena air dingin sekarang. Hahehe, bagaimana mungkin? Merupakan kehormatan besar bagiku untuk berada di hadapan senior Kafan. Ya, keberuntungan seumur hidup untuk dapat bertemu denganmu lagi secepat ini. Aku masih belum mengucapkan terima kasih atas bantuanmu ketika aku membawa sistem ke sisi semesta ini. Kafan mengangguk. Jadi, apakah itu berarti aku tidak membuang-buang waktu untuk diajak bicara? Mulut Solgem berkedut sedikit sampai. Gedebuk. Dia bersujud di hadapan Kafan sementara rasa takut di wajahnya semakin bertambah. Orang rendahan ini salah bicara. Kafan senior, mohon maafkan pebel kecil. Akhirnya, Kafan mengangguk. Setidaknya kau cukup bijaksana. Jangan khawatir tentang kerusakan jiwamu karena kebangkitan ini. Aku akan menggunakan hukum surgawi nanti untuk sedikit mempercepat proses pemulihanmu. Kemunculanmu kali ini tidak akan menjadi penghalang bagi rencanamu. Mata Solgem berbinar. Benarkah? Terima kasih, senior Kafan. Seperti yang diharapkan dari ahli tertua di alam semesta setelah senior Hieoumu. Anda benar-benar murah hati. Kelompok Roan bahkan lebih terkejut lagi. Lagi pula, Suster Orb telah menyegel ingatannya, jadi dia juga tidak mengetahuinya. Memikirkan Kafan setua itu. Melihat bahwa semuanya berjalan sesuai keinginannya, Kafan kembali ke dirinya yang biasa. Baiklah, masa lalu biarlah berlalu. Lain kali, berhati-hatilah. Hei. Apa cuma aku yang penasaran di sini? Little Pebble. Kenapa Little Pebble? Aku ingin tahu. Benar saja, Sister Orb tidak bisa menahan diri. Yah, Ryan juga sama di dalam Solgem Dimensional Realm. Hanya saja dia tidak bisa keluar untuk menanyakannya secara langsung. Solgem menggaruk bagian belakang kepalanya, yang agak aneh karena dia hanyalah proyeksi jiwanya. Tidak serumit itu. Kafan tersenyum. Namanya Solgem, bukan? Apa itu gem? Pada dasarnya, itu adalah batu berwarna. Karena itu, aku memutuskan untuk memanggil bocah ini Pebble. Apakah itu semacam nama panggilan dari masa lalumu? Tanya Roan. Solgem tersenyum getir. Nama panggilan apa? Tidak ada yang berani memanggilnya seperti itu, kecuali Kafan. Itu hanya ungkapan terima kasih senior kepada si kecil ini. Dia satu-satunya yang memanggilku seperti itu. Pada dasarnya aku langsung memikirkannya saat itu juga, imbu Kafan, sama sekali tidak peduli dengan pikiran Solgem. Solgem merasa ingin menangis. Apakah ada yang akan menunjukkan rasa hormat kepadanya lagi setelah hari ini? Dia tidak tahu. Bab 2433. Jadi, kenapa aku dipanggil ke sini? Solgem mencoba mengalihkan topik. Tidak, tunggu dulu. Karena Kafan ada di sini, maka seharusnya ini saat aku meminta bantuannya. Kafan mengangguk. Benar, Roan ingin tahu apa hubungannya dengan benda itu. Solgem merenung sejenak dan mulai menjelaskan. Dulu, ketika aku menyeberang ke sisi semesta ini dengan kemampuan sistem, aku hanya punya sedikit informasi tentang sisi semesta ini. Lagi pula, sudah cukup lama berlalu sejak peristiwa di lingkup kepunahan. Kafan melanjutkan dari sana. Masalah utama yang dia temukan ketika dia sampai di sisi ini adalah kurangnya energi kultivasi seperti energi surgawi. Namun dia sudah ada di sini dan tidak bisa kembali lagi, takut ditemukan oleh Fruve. Ya, Solgem setuju. Aku hanya memiliki energi surgawi dalam jumlah terbatas yang tersimpan di alam dimensi. Selain itu, karena aku menciptakan sistem di sisi lain, aku tidak tahu dampak yang diterima sisi ini setelah bencana. Aku benar-benar tidak menyangka sisi alam semesta ini tidak memiliki energi kultivasi sama sekali. Pada akhirnya, aku hanya punya satu pilihan,
menghubungi satu-satunya ahli yang kutahu tidak akan bergerak melawanku dalam kondisiku yang lemah. Lagi pula, sistem permata jiwa tanpa inang terlalu rentan. Aku bahkan tidak punya energi untuk pergi dan menemui Kafan, jadi aku harus menunggunya keluar dari organisasinya dan datang menjemputku. Tentu saja, saat itu saya tidak tahu kalau Kafan telah mendirikan sebuah organisasi. Setelah dia menceritakan semua yang terjadi di sisi alam semesta ini, saya bahkan takut dia akan membalas dendam kepada saya karena rencana kepunahan itu gagal karena saya yang bertanggung jawab. Anehnya, dia tampaknya tidak menyimpan dendam. Kafan menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang sebelumnya saat kau datang untuk meminta bantuanku sebelum kejadian di alam semesta kepunahan. Rasku terlalu kecil. Kami hampir tidak bisa bertahan hidup sambil menggunakan diriku sebagai pilar pendukung mereka. Itulah sebabnya aku tidak campur tangan, karena aku tidak bisa membeli pertarungan dengan dirimu atau musuhmu. Namun, lanjut Kafan, aku tahu betul bahwa kau hanya berusaha menyelamatkan alam semesta ini. Cita-cita kita mungkin tidak sepenuhnya sama, tetapi setidaknya aku bisa menghargai itu, terutama setelah mengetahui bagaimana alam semesta berakhir terbelah. Sungguh sulit untuk menyalahkanmu. Kalau boleh jujur, setidaknya bola kepunahan itu sudah tidak ada lagi, jadi hasilnya tidak terlalu buruk. Terima kasih, Kafan Senior, Sol Gem senang mendengarnya lagi. Gem kemudian menoleh ke Roan dan Sister Orb. Pokoknya, aku datang ke sini dan meminta bantuan Kafan. Aku sengaja membuat diriku mudah dikenali. Sekarang, kalian seharusnya sudah mendengar dari Kafan bahwa aku adalah seseorang yang setingkat dengannya, jadi tidak sulit untuk menarik perhatiannya. Sedikit manipulasi hukum langit, cukup untuk menimbulkan gelombang, sudah cukup. Lagi pula, Kafan seharusnya menjadi satu-satunya orang di pihak ini yang mampu melakukan hal seperti itu. Benar saja, Kafan muncul beberapa menit kemudian. Ia kemudian membawaku ke organisasinya, dan aku menjelaskan semuanya. Saat itulah aku bercerita kepadanya tentang Sol Gem System dan kekuatannya. Lagi pula, aku butuh alasan agar ia mau membantuku. Kafan mengetahuinya, dan dia benar-benar memberiku alasan. Informasi yang dia berikan adalah tentang jiwa-jiwa di alam semesta ini. Dia ingin menemukan jiwa yang cocok untuk menghubungkan sistemnya dengannya. Untuk itu, dia membutuhkan energi surgawi karena energi kematian rasku tidak berguna baginya. Namun, sisi ini tidak memilikinya. Namun, aku sudah lama tinggal di sisi ini, bukan? Aku mungkin tidak banyak menggunakan energi surgawi sekarang, tetapi aku pasti sering menggunakannya saat energi surgawi itu ada. Jangan lupa, roh kematian menggunakan energi kematian untuk berkultivasi, tetapi itu tidak berarti mereka tidak dapat menggunakan energi surgawi. Faktanya, selama pertarungan di alam semesta lama, kami menggunakan energi surgawi untuk bertarung karena energi kematian tidak mudah dikumpulkan. Meskipun begitu, aku masih punya banyak batu surgawi yang kusimpan sendiri. Hehe. Kalau aku mengambil batu-batu ini saat makhluk hidup kehabisan energi surgawi, aku jadi bertanya-tanya perang macam apa yang akan terjadi di sisi alam semesta ini. Pokoknya, Sol Gem menjelaskan rencananya untuk penyatuan kembali alam semesta. Menjelaskan bagaimana dia membutuhkan jiwa yang lahir di sisi ini untuk pergi ke sisi lain dan bertindak sebagai penghubung antara kedua sisi. Tak perlu dikatakan lagi bahwa ideku untuk mengirim Roan ke sisi lain muncul di benakku selama percakapan itu. Ah! Sol Gem segera menatap Kafan. Sudah kuduga, bagaimana bisa roh kematian tiba-tiba bergabung dengan sistem entah dari mana. Sistem hampir tidak dapat menangani kedua jiwa karena itu dan hampir runtuh. Kafan Senior, bagaimana bisa kau? Kafan tampaknya tidak keberatan. Aku bertanya kepadamu apakah boleh mengirim roh kematian alih-alih jiwa yang normal, tetapi kamu terlalu takut bahwa roh kematian, yang sebenarnya tidak hidup, dapat menjadi masalah. Kamu bahkan tidak ingin memberitahuku jiwa mana yang dipilih sistemmu untuk dilekatkan. Tentu saja, aku harus bergerak sendiri. Kafan lalu mengangkat bahunya. Pada akhirnya, semuanya baik-baik saja. Lihat Roan. Dia masih hidup dan mampu menggunakan mainan kecilmu ini. Aku sudah mendengar seluruh cerita Roan sejauh ini, jadi kau harus mengakui bahwa dua orang yang bereinkarnasi jauh lebih baik daripada hanya satu. Tapi bagaimana jika itu salah dan sistem? Cukup. Kafan menghentikan Sol Gem. Tidak, dan itulah yang penting. Lupakan saja. Bab 2435. Sol Gem tersenyum pahit karena dia tidak bisa berbuat banyak.
Baiklah, Kavan Senior, baiklah. Kau benar. Kehadiran Roan benar-benar mempercepat segalanya. Pengalamannya membuat segalanya lebih mudah bagi Ryan pada akhirnya. Mereka bahkan menjadi sahabat karib. Mulut Roan berkedut. Teman baik, apakah tidak apa-apa berbohong terang-terangan seperti itu? Roan tidak bisa membenci Ryan lebih dari yang dia rasakan sekarang. Yah, dia juga tidak ingin membuang waktu mengoreksi Solgem, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang aku mengerti mengapa guruku tahu tentang sistem itu. Setidaknya itu membuatku sedikit lebih yakin akan keselamatan kita di sisi semesta ini, kata Roan. Ngomong-ngomong, Solgem, Kavan mengatakan bahwa dia punya semacam kesepakatan dengan Fruves, yang menggunakan jalur sudotemporal untuk sampai ke sisi ini. Apa kau tahu sesuatu tentang itu? Solgem menatap Kavan. Apakah masih seperti itu? Ya, Kavan mengangguk. Kami membutuhkannya. Baiklah, Solgem tidak tampak terkejut. Sebaliknya, dia tampak agak kecewa. Pastikan saja mereka tidak tahu apapun tentang kita. Kavan jelas setuju. Itu sudah jelas. Solgem kemudian menoleh ke Roan. Lebih baik kau tidak mengetahuinya untuk saat ini. Lagi pula, kau tidak bisa melakukan apapun. Ketahuilah bahwa itu tidak akan mengganggu rencana kita untuk penyatuan alam semesta. Pada akhirnya, Solgem juga tidak memberitahu Roan tentang kesepakatan dengan Fruves dan Kavan. Baiklah. Roan tidak bisa mengatakan kalau dia senang dengan hal itu, tapi dia juga tidak memaksa. Jadi, ada yang perlu dibicarakan lagi. Kalau tidak, aku ingin kembali tidur, kata Solgem. Sebelum itu, Roan menghentikannya, mungkin kau harus berada di sini untuk mendengar tentang masalahku yang lain. Masalah lain? Solgem penasaran. Tentu, silakan. Roan kemudian menghubungi Ryan di alam dimensi permata jiwa. Lebih baik kau keluar dari sini. Sudah jelas tidak ada risiko bagi kita di tempat ini, jadi rencanamu untuk tetap berada di luar tidak ada gunanya. Lagi pula, ini lebih banyak hubungannya denganmu daripada denganku. Ryan, yang memperhatikan semuanya, setuju dengan Roan. Ya, aku juga berpikir begitu. Tepat setelah itu, Ryan muncul di ruangan itu. Kavan sama sekali tidak terkejut, mengetahui bahwa Solgem memiliki alam dimensi. Jadi kau tidak pergi untuk memeriksa planetmu? Senang bertemu denganmu lagi, nak. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya. Maaf atas kebohongan kecil ini, senior. Aku hanya berhati-hati. Kavan hanya melambaikan tangannya, tidak memperdulikannya sama sekali. Tidak apa-apa. Ryan kemudian menatap Solgem dan menceritakan kisah tentang ayahnya, yang membuat Solgem terkejut. Apakah ada hal seperti itu? Roan menyipitkan matanya. Kau tidak tahu, sistemmu benar-benar memilih Ryan, putra orang itu, untuk menempel padanya. Bagaimana mungkin kau tidak tahu tentang itu? Ryan setuju dengan Roan. Memang, sulit bagiku untuk percaya bahwa itu hanya kebetulan. Namun, Solgem menggelengkan kepalanya. Percayalah, aku tidak berbohong. Aku sama sekali tidak tahu kalau ayah Ryan adalah malaikat agung, apalagi kalau dia berasal dari luar semesta. Informasi ini baru bagiku. Apa kau tidak ingat apa yang kukatakan waktu itu? Terpilihnya jiwa Ryan benar-benar hanya kebetulan. Dia adalah pilihan bola kendali, bukan pilihanku. Suster Orb kemudian bertanya, apa saja syarat agar suatu jiwa dapat dipilih sebagai tuan rumah sistem? Solgem segera menjawab. Pertama, batu itu harus 100% kompatibel dengan yin atau yang. Batu itu harus memiliki afinitas yang besar terhadap setidaknya satu dari dua energi ini. Ryan dipilih karena afinitasnya yang sangat tinggi terhadap energi yang. Kavan banyak membantu karena, tanpa batu surgawinya, sistem itu benar-benar tidak akan memiliki energi untuk melakukan pencarian. Gem kemudian menatap Roan. Itulah satu alasan lagi bagiku untuk terkejut dengan stabilitas sistem setelah kau bergabung. Jiwa setidaknya harus sebaik itu dengan salah satu dari kedua energi itu. Jika afinitasmu dengan energi yin tidak setinggi langit, seperti afinitas yang milik Ryan, sistem itu akan benar-benar runtuh. Jika kau pikirkan, betapa konyolnya dua jiwa yang sangat bertolak belakang itu bisa bertemu seperti itu. Sungguh menakjubkan untuk dipikirkan. Bagaimana dengan salinan roh kematian lainnya? Tanya Roan. Tidak bisakah hal yang sama terjadi pada mereka? Kavanlah yang menjawab. Tidak, sudah kubilang, kau murid terbaikku, orang yang paling mampu mengendalikan energi kematian.
Tak perlu dikatakan lagi bahwa energi kematian sangat cocok dengan energi yin. Astaga, kau bahkan lebih baik dariku dalam hal itu saat aku seusiamu. Setelah mengatakan itu, semua orang langsung mengerti alasan di balik sistem yang memilih jiwa Ryan. Solgem adalah orang pertama yang mengatakannya. Ryan adalah anak dari seorang malaikat tertinggi yang benar-benar datang dari luar semesta. Baginya untuk memiliki kedekatan yang tidak masuk akal dengan energi yang sudah bisa diduga. Itu mungkin karena faktor genetik jika Anda bertanya kepada saya. Ryan mendesah menanggapi. Jadi itu tetap saja hanya kebetulan. Tetap saja, sulit untuk mempercayainya jika Anda memikirkannya. Rowan mengerti apa yang Ryan bicarakan. Ayah malaikat tertinggimu lebih tua dari kejadian-kejadian di alam semesta. Mungkin dia bahkan lebih tua dari Kafan sendiri. Namun, begitu dia punya anak, sistem itu kebetulan berada di sisi semesta ini mencari inang. Sungguh sulit untuk percaya bahwa itu hanya kebetulan. Solgem setuju. Memang, itu bahkan membuatmu bertanya-tanya apakah dia tahu tentang sistem itu. Namun, dari keterkejutan yang ditunjukkannya saat melihat Ryan kembali di tanah Minokawa, sepertinya dia tidak tahu. Dia benar-benar tampak seolah mengira Ryan sudah mati. Tentu saja, mungkin dia hanya berpura-pura, tetapi menurutku itu tidak benar. Rowan kemudian melirik Kafan. Jadi, Kafan, pada akhirnya, apakah kau mengenal orang ini? Lagi pula, dia menghabiskan waktu bertahun-tahun di sisi semesta ini dengan kultivasi di puncak alam dewa. Kau benar-benar belum pernah melihatnya sebelumnya. Kafan memikirkan masa lalu. Aku memang mengenalnya, tapi aku tidak tahu dia adalah ayah Ryan. Bab 2436. Semua orang segera memperhatikan Kafan saat dia terus menjelaskan. Seperti yang disebutkan Rowan, Romario Varan adalah seseorang yang kuperhatikan sejak lama. Hanya saja dia tidak pernah melakukan apapun kepada siapapun. Satu-satunya alasan aku merasakan keberadaannya hanyalah kebetulan saat aku melewati daerah terpencil bertahun-tahun yang lalu. Itu bahkan sebelum Extinction Sphere muncul. Saat itu, aku penasaran mengapa malaikat tertinggi alam dewa puncak mengunci diri di tengah antah berantah, jadi aku memanggilnya. Romario muncul dan tampak terkejut melihatku di sana. Ia berkata bahwa tidak seorang pun seharusnya berada di tempat itu, yang tidak sepenuhnya salah. Jika bukan karena keadaan, aku juga tidak akan melewati tempat itu. Tentu saja, seperti yang bisa kau bayangkan, dia tidak memberitahuku apapun. Kenapa dia harus memberitahuku? Kami baru saja bertemu untuk pertama kalinya. Aku mencoba menanyakannya, tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia hanya menunggu waktu berlalu. Kenapa? Aku tidak tahu. Lalu aku bertanya mengapa dia tidak kembali ke surga. Lagi pula, seorang malaikat tertinggi seharusnya tidak berada di alam kehidupan. Namun, aku hanya mendapat lebih banyak keheningan sebagai jawaban. Pada akhirnya, saya bertanya-tanya apakah saya harus memanggil ahli alam dewa lainnya untuk datang dan memeriksa orang ini. Siapa tahu kalau para malaikat tidak merencanakan sesuatu terhadap alam hidup. Kehadiran malaikat tertinggi alam dewa puncak terlalu mencurigakan. Keheningan itu berlanjut selama beberapa detik sebelum akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Dia berkata bahwa karena aku tidak ingin meninggalkannya sendirian, dia hanya bisa pindah ke tempat lain. Aku ingin menghentikannya, tetapi seperti yang kau tahu, para ahli setingkatku tidak diizinkan untuk campur tangan dengan apapun. Yang paling bisa kulakukan adalah memperingatkan para ahli lain tentang kehadiran malaikat tertinggi ini. Tetapi, pada saat mereka tiba di tempat itu, malaikat tertinggi itu pasti sudah pergi. Pada akhirnya, aku hanya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu pergi karena akulah yang akan melakukannya. Karena dia bisa meninggalkan tempat itu tanpa banyak berpikir, jelaslah bahwa tempat itu tidak terlalu penting baginya. Sebaliknya, aku lebih suka mengetahui di mana menemukannya di masa mendatang. Mengenai apakah dia masih akan berada di sana saat aku muncul lagi atau tidak, aku tidak tahu. Semua orang mendengarkan cerita Kafan dan langsung bertanya. Jadi, apakah dia tinggal di sana? Apakah kamu kembali untuk memeriksanya nanti? Ya, Kafan mengangguk. Ya, aku tidak benar-benar menduga dia akan ada di sana. Aku sudah memperingatkan para ahli alam dewa lainnya bahwa aku melihat malaikat tertinggi. Kau tahu, hanya untuk berjaga-jaga. Hanya saja aku tidak memberitahu mereka di mana malaikat tertinggi itu berada, dan mengatakan bahwa dia hanya lewat saja. Yang mengejutkan saya,
Ketika saya kembali ke tempat itu untuk memeriksa beberapa tahun kemudian, malaikat agung itu memang masih ada di sana. Saya memanggilnya, dan dia datang menemui saya, jelas kesal karena saya menghentikan meditasinya lagi. Yah, itu tidak terlalu penting karena dia bisa melihat perbedaan level di antara kami berdua. Saya akan mencoba berbicara dengan orang itu, ingin tahu apakah saya bisa menemukan informasi tentang malaikat agung ini. Alasannya adalah karena saya memeriksa informasi tentang malaikat agung yang dikenal saat itu. Namun, sepertinya tidak ada yang pernah melihat orang itu sebelumnya. Bagaimana mungkin kita sama sekali tidak memiliki informasi tentang malaikat agung alam keilahian tingkat puncak? Itu tampaknya terlalu sulit dipercaya. Namun, itulah kenyataannya. Untuk semua tujuan, malaikat agung itu tidak ada di manapun. Pertemuan kedua kami berakhir dengan lebih banyak keheningan daripada kata-kata. Namun, saya tetap bertahan. Beberapa ratus tahun kemudian, saya mampir, dan benar saja, malaikat agung masih di sana, duduk di planet yang sunyi, bermeditasi. Seolah-olah dia bahkan tidak bisa melihat waktu berlalu. Jika saya tidak salah, dia sengaja memutuskan pikirannya dari dunia luar, jadi dia mungkin memang tidak melihat waktu berlalu. Pertemuan semacam ini, yang terpisah beberapa ratus tahun, terus berlanjut untuk waktu yang sangat lama, kami bahkan menjadi semacam teman. Dia tidak lagi bersikap dingin kepadaku, tetapi dia tidak pernah memberitahuku apa yang sedang dilakukannya. Satu-satunya hal yang ku ketahui dengan pasti saat itu adalah bahwa dia tampaknya tidak tertarik pada apapun yang terjadi di alam semesta. Aku cukup yakin bahwa dia sedang menunggu sesuatu. Mengenai apa itu, aku tidak tahu. Seperti yang bisa kau bayangkan, aku sama sekali tidak tahu kalau dia adalah seseorang dari luar semesta. Informasi ini baru kuperoleh darimu sekarang. Pantas saja aku tidak bisa menemukan satu pun informasi darinya. Yah, sudah lama sekali sampai-sampai aku benar-benar lupa tentang keberadaannya sampai sekarang. Kavan melanjutkan. Pokoknya, seperti yang saya katakan, kami terus melakukan pertemuan itu setiap beberapa ratus tahun sampai suatu hari, dia pergi. Dia pergi. Tanya Roan balik. Apakah dia bilang padamu kalau dia akan pergi? Kavan menggelengkan kepalanya. Tidak, ketika aku pergi untuk berkumpul seperti biasa, dia tidak ada di sana. Namun, coba tebak apa yang baru saja muncul saat itu. Bola kepunahan. Semua orang bertanya, melihat kemana arahnya. Kavan mengangguk. Ya, beberapa dekade sebelum aku menemuinya, kami mendapat informasi pertama tentang Extinction Sphere. Saat itu, benda itu hanyalah bola kecil dengan ukuran beberapa puluh meter. Namun, bahkan para ahli alam dewa puncak saat itu tidak dapat berbuat banyak. Sebaliknya, setiap kali mereka melakukan sesuatu yang membutuhkan energi untuk digunakan pada bola itu tumbuh lebih cepat. Serangan, ujian, semuanya hanya dihisap hingga kering energinya dan berakhir sebagai makanan bagi bola itu. Tentu saja, tidak perlu dikatakan bahwa tidak seorang pun menyadari betapa berbahayanya benda itu pada saat itu. Ngomong-ngomong, Kavan kembali ke topik pembicaraan ayah Rean. Malaikat agung menghilang sekitar waktu itu, dan aku tidak pernah melihatnya lagi. Bab 2437. Kisah Kavan tidak banyak membantu mereka. Romario akan memiliki anak dengan ibu Rean beberapa tahun kemudian, jadi terlalu sulit untuk membuat koneksi apapun. Rean mendesah saat berbicara. Yah, Romario ingin mendapatkan fragmen itu di tanah Minokawa. Nah, Kavan bilang Romario menghilang begitu bola kepunahan itu muncul. Sepertinya ada hubungannya di sana, tapi terlalu samar. Itu tidak memberi kita informasi yang berarti. Roan setuju dengannya. Memang, tapi sepertinya dia telah menunggu bola kepunahan selama ini. Kami mendengar dari masa lalu Solgem bahwa bola kepunahan adalah semacam peristiwa alam. Begitu sebuah semesta menjadi terlalu tua, bola itu akan muncul dan memusnahkannya dan akhirnya melahirkan semesta baru. Romario berasal dari luar, jadi mungkin dia sudah tahu bola kepunahan akan segera muncul. Mungkin saja, jawab Solgem. Romario datang dengan Ruins of the Stars, yang merupakan pesawat luar angkasa itu. Kita tidak memiliki kekuatan untuk meninggalkan alam semesta ini sendirian, tetapi para ahli yang datang dengan pesawat luar angkasa itu mampu. Sangat mungkin mereka telah melihat kejadian serupa di masa lalu dan kurang lebih mengetahui kapan alam semesta akan muncul dalam bentuk bola kepunahan. Pertanyaannya adalah, lanjut Roan,
Apa yang diinginkan Romario dari bola kepunahan itu? Mengapa harus menunggu sampai bola itu muncul? Yang terpenting, apakah dia melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh kita semua? Lagi pula, bola itu muncul di saat tidak ada satupun dari kalian yang memperhatikan benda itu. Ryan mengerti apa yang dimaksud Rowan. Apakah maksudmu mungkin, ayahku yang membuat bola kepunahan itu muncul? Semua orang menatap Rowan dengan terkejut, tetapi Rowan hanya mengangkat bahu. Yah, itu hanya spekulasi. Aku merasa sangat sulit untuk percaya ada orang yang bisa menciptakan hal yang sangat buruk seperti bola kepunahan. Tapi sekali lagi, pesawat luar angkasa itu mampu memindahkan sumber kekacauan seluruh alam semesta, bukan? Kembali saat menjelajahi Ruins of the Stars, Ryan dan Rowan menemukan bahwa kegunaan utama spaceship adalah untuk mengambil Chaos Source dari universe lain. Chaos Source ini kemudian dibawa ke universe lain yang membayarnya. Sedangkan universe yang kehilangan Chaos Source-nya, akan mati seiring berjalannya waktu. Namun, Romario akhirnya menyabotasenya, dan reruntuhan bintang harus dievakuasi. Dari apa yang dikatakan Romario, sebagian besar ras cerdas di alam semesta berasal dari ras-ras yang melarikan diri dari pesawat luar angkasa. Nah, itu juga membuktikan bahwa Romario memang lebih tua dari Kavan. Bab 2244 dan seterusnya. Romario memang mengatakan bahwa dia ingin mencegah kita menjadi budak, Ryan menambahkan. Jika kita dapat mempercayai kata-katanya, dia mengatakan bahwa dia ingin fragmen-fragmen itu mencoba melampaui alam keilahian. Dia juga menyebutkan bahwa fragmen di pulau-pulau waktu terapung adalah yang terkuat dalam hal kekuatan ruang dan waktu, dan kita juga dapat memastikannya, benar, Solgem. Solgem jelas tahu itu. Ya, itu benar. Apakah itu benar-benar dapat digunakan untuk melampaui alam dewa atau tidak? Aku tidak tahu, tetapi itu jelas merupakan fragmen terkuat dalam hal ini. Dia datang dari luar alam semesta, jadi mungkin dia memiliki beberapa informasi tentang terobosan ke alam berikutnya yang bahkan tidak dimiliki oleh senior Kavan dan aku. Pikir Kavan tentang masa lalu. Jika aku tahu dia punya begitu banyak informasi seperti ini, mungkin aku akan mengabaikan perjanjian itu untuk mengetahui semua yang dia tahu. Yah, sekarang sudah terlambat. Semua orang terdiam setelah itu, karena mereka tidak dapat memikirkan hal lain lagi. Baiklah, sepertinya ini saja, kata Kavan. Apakah Anda punya pertanyaan lain untuk saya? Mereka sudah mengetahui segalanya tentang organisasi dan peran Kavan di dalamnya. Pada akhirnya, keberadaannya sangat diperlukan, terutama karena mereka bermaksud menyatukan semesta. Jika organisasi transisi universal Kavan tidak ada, sisi semesta ini akan dipenuhi oleh Soul Devil, dan hampir tidak akan ada kehidupan di sini saat ini. Dengan cara tertentu, campur tangannya menyebabkan kelahiran Ryan dan Rowan dan dimulainya rencana tersebut. Tentu, kesepakatan antara Kavan dan keluarga Fruve masih menjadi misteri, tetapi si kembar memutuskan untuk tidak memaksakannya, terutama karena Solgem tampaknya juga mengetahuinya. Ryan kemudian bertanya hal lain. Senior Kavan, bisakah kau menunjukkan arah ke planetku? Maksudku, aku lahir di sana dan hidup sebagai manusia biasa selama lebih dari 30 tahun. Aku masih tidak tahu apakah ibuku adalah seseorang dari luar alam semesta atau apakah dia hanya manusia biasa yang juga tidak tahu apapun tentang ayahku. Dia mungkin keduanya, kata Rowan. Mungkin dia hanya manusia biasa dari bumi tetapi tahu tentang identitas ayahmu. Lagi pula, seharusnya tidak sulit bagi ayahmu untuk membuktikan kekuatannya padanya. Menurut saya, itu sulit, komentar Ryan. Kalau tidak, mengapa mereka tetap tinggal di bumi sejak awal? Itu benar, Rowan dan yang lainnya setuju dengannya. Kavan kemudian menyebarkan indera surgawinya, dan sesaat kemudian, roh kematian muncul di pintu gubuk itu. Roh kematian itu bukanlah tiruan, melainkan sungguhan, mengingat ia juga berwujud manusia. Paman, apakah kau memanggilku? Jelas sekali dia melihat kelompok Ryan dan Rowan, merasa terkejut. Orang-orang ini. Kavan hanya melambaikan tangannya. Mereka adalah teman-temanku, dan bocah berwajah batu yang tampaknya lebih mati daripada kita, roh kematian, adalah muridku. Mulut Rowan sedikit berkedut. Persetan denganmu. Hahaha. Kavan tertawa lalu menatap roh kematian lainnya. Anfrou, aku butuh bantuanmu. Anfrou terkejut sejenak. Seorang murid. Kau, apakah alam semesta akan hancur besok? Kavan tampaknya tidak menyukai kata-kata itu.
Aku punya banyak sekali murid. Tidakkah kau lihat aku mengajar roh kematian tanpa henti? Maksudmu salinan-salinan sampah itu? Apa kau bisa menganggap hal-hal seperti itu sebagai murid? Buang-buang waktu saja. Anfrou sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap salinan-salinan itu. Kafan kemudian menatap Roan. Kurasa sekarang kau mengerti mengapa roh kematian yang asli hampir tidak pernah berinteraksi dengan tiruannya. Banyak dari mereka yang idiot seperti ini. Bagaimanapun, meskipun dia seperti itu, dia sangat cocok untuk membimbingmu. Kau juga bisa memberinya pelajaran jika kau mau. Roan tersenyum dingin. Kelihatannya menyenangkan. Bab 2438. Anfrou tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Beri aku pelajaran. Siapa orang-orang ini? Anfrou adalah roh kematian yang lahir jauh setelah peristiwa alam semesta kepunahan dan perang, jauh setelah iblis jiwa dibasmi. Sederhananya, ia lahir di masa damai ketika tidak ada lagi energi kultivasi di sisi semesta ini. Karena itu, ia gagal menyadari kekuatan kelompok Roan. Kafan mengangkat bahunya. Terserah mereka mau mengajarimu atau tidak. Sedangkan untukmu, perintahku tetap sama. Kau harus membawa mereka kemanapun mereka ingin pergi di sisi semesta ini. Gunakan saja pintu kematianmu sendiri. Anfrou menyipitkan matanya, tetapi akhirnya mengangguk. Meskipun dia tidak setuju dengan Kafan tentang bagaimana salinan roh kematian diperlakukan, dia tahu Kafan adalah pemimpin ras mereka. Dia tidak bisa menentang kata-katanya. Baiklah, jadi, kemana kalian ingin pergi pertama? Kafan mengangkat tangannya dan menatap Roan dan yang lainnya. Kau keluar dan tunggu bersama Anfrou. Little Pebble, kau tinggal sebentar. Semua orang mengangguk, lalu mereka meninggalkan gubuk itu. Di dalam, Solgem, Sister Orb, dan Solgem tetap ada. Kafan mendekati kontrol orb setelah itu. Ayo kita selesaikan. Aku akan menyalurkan beberapa hukum surgawiku ke dalam jiwamu. Solgem mengangguk. Bagus. Namun, apakah kau yakin akan kehilangan ingatanmu tentang hukum-hukum ini dan harus memahaminya lagi? Mungkin butuh beberapa ratus tahun hingga kau memulihkan semuanya. Kafan mengangguk. Sudah kubilang aku akan mengganti rugi karena membangunkanmu lagi, bukan? Tentu saja, jika kau tidak mau, kau bisa pergi dan menyelesaikan pemulihan jiwamu sendiri. Tidak, tidak, tidak. Bagaimana mungkin Solgem menolaknya? Silakan, Kafan Senior. Aku akan memastikan untuk membayar utang ini di masa mendatang. Aku akan memegang kata-katamu. Kafan merasa puas dengan itu. Sekarang, keluarkan jiwamu dari kontrol orb. Aku tidak akan bisa melakukan apapun hanya dengan proyeksi astralmu ini. Seketika, kontrol orb bersinar saat sebuah jiwa mulai melayang dari dalamnya. Begitu muncul di luar, jiwa itu mulai menghilang perlahan, menunjukkan bahwa kerusakannya masih cukup besar. Tentu saja, dibandingkan dengan saat Solgem menempel pada kontrol orb, jiwa itu telah pulih jauh lebih banyak. Kafan kemudian menyentuh jiwa Solgem dan memulai prosesnya. Di luar, Ryan, Rowan, dan yang lainnya merasa tubuh mereka ditekan oleh kekuatan yang sangat besar. Di sekeliling mereka, ruang terdistorsi, elemen bergerak dengan cara yang aneh, dan menyebabkan mereka tidak dapat mengendalikan kultivasi mereka sendiri seperti yang mereka inginkan. Itu adalah perasaan yang belum pernah dirasakan siapapun di sana sebelumnya. Namun, pada saat yang sama, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kelompok Ryan melihat salinan roh kematian di kejauhan, dan mereka bergerak seolah-olah tidak bisa merasakan apapun. Apa ini? Terasa sangat menindas. Rowan melirik gubuk itu dan berkata, Tuanku mungkin mengendalikan hukum-hukum surgawi, hal yang sama yang mereka katakan dapat membahayakan para ahli di levelnya. Apakah kau lupa? Tuanku berkata bahwa dia akan menggunakan metode ini untuk membantu Solgem pulih lebih jauh. Ryan mengangguk. Aku merasa sangat lemah, bahkan di hadapan ahli alam dewa puncak seperti Jeskli atau anggota ras esensi, aku tidak merasa begitu tidak berdaya. Aku bahkan tidak dapat mengendalikan kultivasiku dengan benar, dan kultivasiku sama sekali tidak tersegel. Seolah-olah tubuhku sendiri takut melakukan apa yang kuinginkan. Anfrou tidak merasa lebih baik. Dia berada di tahap awal alam ruang waktu dan tampaknya semakin menderita. Aku benci saat dia melakukannya. Kafan telah menggunakan metode ini sebelumnya untuk berbicara dengan ahli lain setingkatnya di sisi lain alam semesta, jadi Anfrou tahu perasaan ini. Melihat kondisi Anfrou yang kultivasinya lebih tinggi dari mereka, Rowan memahami masalahnya.
Itu adalah pemahaman hukum. Semakin dekat seseorang dengan hukum, semakin besar penderitaannya di sekitar kekuatan semacam ini. Anfro ini sudah berada di alam ruang waktu, jadi dia sudah mulai memahami hukumnya sendiri untuk melanjutkan kultivasinya. Rowan kemudian menunjuk ke arah salinan roh kematian di kejauhan. Namun, orang-orang di sana bahkan tidak tahu apa yang sedang kita bicarakan. Tentu saja, mereka tidak dapat merasakan tekanan ini. Tiba-tiba, tekanan menghilang, mengembalikan suasana ke bentuk aslinya. Gubuk pintu terbuka tepat setelah bola melayang muncul dari dalam. Hanya saja proyeksi Soul Gem tidak terlihat lagi. Bagaimana, Suster Orb? Ryan bertanya melalui koneksi dengan sistem permata jiwa. Tidak apa-apa. Kafan berhasil mempercepat pemulihan Soul Gem dalam jumlah yang cukup besar. Bisa dibilang hasilnya sebagus ini karena Kafan juga merupakan tipe makhluk Soul Form. Dia benar-benar ahli dalam bidangnya. Soul Gem kini telah kembali tertidur, tetapi seharusnya tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya sekarang. Ryan dan Rowan mengangguk. Selama semuanya berjalan lancar, maka itu yang penting. Kelompok mereka kemudian memasuki gubuk itu sekali lagi, bertemu Kafan di sisi lain, yang sedang menyiapkan lebih banyak teh. Kafan menatap mereka dan mengangguk. Semuanya berjalan dengan baik. Kalian bisa pergi sekarang. Aku butuh waktu untuk mempertimbangkan beberapa hal. Oh, benar. Begitu kalian memutuskan untuk kembali ke sisi lain, kembalilah menemuiku. Aku akan mengirim kalian ke sana. Anfro, jangan mengecewakanku. Jadilah pemandu yang baik. Kafan kemudian menggunakan indera surgawinya untuk memberitahu Anfro tentang teman-teman Ryan, jadi Anfro tidak keberatan. Baiklah, Paman. Anfro mengangguk dan berjalan keluar. Ryan segera mengikutinya sementara Rowan kembali ke alam dimensi permata jiwa bersama Sister Orb. Paman bercerita tentang anggota kelompokmu yang lain. Kau mau ke sana atau aku harus membawamu ke tempat lain? Tanya Anfro pada Ryan. Pertama, mari kita bertemu dengan anggota kelompok kita yang lain, Ryan berbicara cepat. Kentucky dan SFI masih menunggu mereka.